Ali Tanjung pintar mencari posisi. Nah, itu kelebihan orang kampung Pak Sekwan. Iya. Informasi juga ada anggota DPRD namanya Haji Muhammad Nurnas. Ya. Ini cukup nakal dia. Banyak ide gagasannya yang diminta kepada Pak Sekwan. Ini benar nih? Beliau setiap sore itu melihat saya kalau beliau ada di kantor. Memberi support. Supardi. Nah, kalau Pak Supardi orang anak muda, termasuk anak muda. Udah muda, masih muda. Ya kan anak muda. Oke. Beliau sangat menguasai. Saya Haji Rahmat Saleh gimana? Beliau ini kan anak muda yang kaya pengalaman ya. Kaya pengalaman ya. Rizal gimana? Pak Rizal beliau tegas dan ya. Dan beliau mampu mengupdate ya semua. Bu Artati kan? Bu Artati. Bu Artati begitu. Saya sampaikan, ini bagus Pak Sewan, siap Pak Sewan. Beliau seperti itu ya karena anak muda ya. Anak muda ya. Beliau kritik sesuatu itu dan itu banyak benar juga kritik itu karena Datuk Sungkono, Pak Insinyur Safruddin Datuk Sungkono mantan wali kota ini kan birokrat senior tuh. Berarti tua sekali. Oke, Pak Bek gimana Pak Bek? Pak Bek ini ini Bakri Bakar. Orang birokrat lagi. Birokrat senior, mampu berasimilasi dengan. Tapi agak nurut dia. Nurut bahasa kamu wakil ketua Irsyad Safar. Ya, ini ada mahim aja itu misalnya kan karena memang kenapa ya? Karena ulama kan ini Pak. Tapi menguasai sudah. Menguasai. Tidak boleh memimpin rapat. Iya. Berarti kuasa. Tapi tajam begitu. Tegas gitu ya. Saya katakan tadi. Ini sosok anggota DPRD yang solutif. Saya itu. Walaupun solusinya belum tentu solutif gitu kan. Yang penting solusi. Yang penting orang ini didengar. Tapi belum tentu juga itu. Iya. Itu kelebihannya Pak Surpen nih. Ada di kepala. Iya. Satu hari itu misalnya perjalanan dinas anggota dewan itu dari Padang ke Jakarta. Berapa dia uang hariannya atau uang sakunya gitu lah. 530 yang terbesar itu. 530.000 per hari. Ya, mulai dari. Jadi kalau seperti ini putra pesisir selatan udah layak jadi kepala daerah nih. Iya. Kalau dia sering begitu jahat nama bawahan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya bersama seorang birokrat senior pejabat bersama Raplis. Iya, betul. Terima kasih Pak Raplis, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat. Walaupun beliau pejabat eselon 2, saya lebih cenderung rasanya lebih akrab dipanggil Udah. Terima kasih Pak Ketua. Pak Raplis merupakan putra dari Kambang, lahir pada tahun 64 dan kabar-kabarnya mau pensiun lagi ya? Iya. Umur 58 harus pensiun PNS kecuali ada penugasan baru ya? Iya, ada perpanjangan baru. Pak Raplis nyaman enggak nih menjadi sekretaris dewan? Ya, yang namanya pekerjaan itu Pak Ketua yang saya hormati, pertama kita harus ikhlas dulu. Ikhlas dulu apa beban tugas ini yang mau kita lakukan. Ketika kita ikhlas, tentu kita berusaha bekerja secara baik. Tentu ya harus nyaman. Kalau tidak nyaman menjadi beban dia. Baik, harus. Udah berapa tahun jadi PNS? Kok bisa meniti karir menjadi pejabat eselon 2 ya? Saya pikir jabatan fungsionaris ataupun juga eselonering bagi PNS itu suatu harapan atau cita-cita. Jelas. Ya, cita-cita ya. Dimulai dari karirnya dari mana mulainya dulu? Ini panjang cerita begitu. Ya dipendek aja. Yang penting sampai hari ini begitu sudah 35 tahun. 35 tahun jadi mengabdi. ASN dari bawah. Dari bawah. Ya dulu tahun 1985 kita ikut tes ASN ini dulu pegawai negeri sipil dari 867 orang lebih yang diterima hanya 47 orang golong 2 golong 2 begitu saya awalnya gitu deh golong 2 sersan 2 itu kalau tiba di ABRI golong 2 kita ada masuk background kita semia tata buku punya skill A1 masuk A2 juga waktu itu tahun Februari 86 kita mulai bekerja di kantor camat Tarusan Februari 86 pengeluaran dan pendapat gaji kecamatan masih 80% begitu. 80%.
Jadi Langsung di apa namanya, dipercaya menjadi bendahara, Wan? bendahara. Wow. Langsung juga bendahara pemilu tahun 87. Oh. 87 sudah itu SMIA itu 3 tahun kan boleh naik pangkat. Ya. 2B langsung Ya. dipercaya 2B masih berumur tahun 87, 89 berarti 23 tahun sudah jadi kepala urusan. Wow. Panggil lagi. Samping juga jadi bendahara, kepala urusan administrasi kantor camat Kota 11 Terusan. Di kecamatan 2B, dulu ya. 2B. Dibayarkan dari bulan ke-7 tunjangannya dan Ya, itu ya. eselon 5B. Eselon paling rendah. Yang rendah. Betul begitu. Hanya 2B. Pangkatnya sebagai bendahara di camat, kantor camat. Dia juga sebagai bendahara. Bendahara. Diangkat lagi sebagai pejabat struktural. Pejabat struktural. Kepala urusan administrasi kecamatan. Berapa gajinya ketika itu, Pak? Gaji yang diangkat itu 41.600 sekian. Kalau saya pikir Pak Ketua, itu jauh dari cukup untuk makan selama 15 hari. Ketika itu. Karena ketika itu sekali makannya 700 rupiah. Gaji kita bersih 38.000. Pengalaman itu Pak Ketua. Berapa lama itu, Pak Raplis? Di kantor kecamatan? Ya, nerima gaji sebanyak itu tuh Ya, supaya berubah. Sampai ya naik tambah 6.000. Sudah 100% menjadi 46.000. Nanti naik 52.000 sudah 2B kan itu gaji-gaji. Itu di tahun 86-an. 86 ya. Iya ya, belum reformasi ya. Belum 86. Terus di kecamatan naik lagi kemana? Naik lagi setelah itu sudah 2C, 4 tahun setelah itu berarti 86, 7 tahun berarti 91 tuh ya. 91. Oke. Itu ada semuanya di biodata saya. Itu diangkat lagi menjadi kasih pemerintahan. Di kecamatan? Iya, Oh. kecamatan 2. Ini sudah besar. Berarti pemain kecamatan juga Pak Raplis ini. Berkesan sekali saya itu mengukuhkan pengalaman ini, mengukuhkan ketua KUD baru melantai. Camatnya tidak datang, saya diperintah. Yang nak buat itu berangkat ketua. Iya. Dia baru melantai. Siapa yang dilantik ketua? Yang dikukuhkan? Haji Abdul Qadir Usman SH, wakil ketua DPD Provinsi Barat. Iya. Coba bayang ketua anak muda pangkat 2C melantik mengukuhkan pengurus KUD. Itu tahun 92. 92. Geget juga lututnya tapi Tapi karena perintah gitu kan, karena perintah gitu ya. Anak kambang ya. Bosok-bosok juga terus ananda. Iya. Beliau ada juga hubungan dengan ibu lah keluarga saya. Ini pengalaman sampai 2C saya di situ penyesuaian. Saya kan masih kuliah. Oh, ketika masih bekerja. Masih itu kuliah. sudah PNS kan? Udah PNS, masih kuliah. 1 Oktober 1985 itu sudah mulai kuliah. Oh, ada upaya untuk menambah pendidikan ya. Kan harus Ya, betul. Inilah di ketua. Karena kalau tidak tergilas kita. Oke. Kuliah penyesuaian 95 karena 95 saya lihat di Kabupaten Selatan sudah 10 tahun di kampung, kita mau ke Padang lagi nih, ke provinsi. Dari camat langsung ke provinsi? Langsung ke provinsi. Kan kita kan 01 nih kita. 01 itu adalah pegang ASN pusat yang di. Nggak singgah dulu di Pemkap ya? Enggak, kita langsung naik. kita nggak mau pindah karena kita kan orientasi kita ke Padang. Nah, waktu itu saya diterima di BPK. Provinsi pindah tahun berapa? Oktober 95 ke sini. Di Pasekoan. Ya. Saya dapat informasi juga referensinya. Ada masa-masa sulit dalam kehidupan Pak Sekwan karena memang ada keinginan untuk maju gitu ya. Iya. Pertama itu kuliah di saat bekerja, termasuk juga pernah menjadi penjual koran, termasuk juga pengawal toko gitu ya. Itu benar itu? Benar begitu. Malah saya ceritakan sedikit waktu saya tinggal di Painan, di kota Painan itu bekerja di Terusan, berulang tuh sepanjang hari 25 kilo, 50 kilo pulang pergi ke Terusan karena jarak Padang Painan itu 22 kilo. Iya. Pagi sudah berangkat, habis itu jam 1:30 sudah sampai. Dulu kan jam kerja kita sampai jam 1. Iya, betul. Nah, sudah itu bunyi toko sampai sorenya, sampai jam 3:30 masuk kuliah sampai 9 malam. Dulu kuliah ini harus hadir fisik begitu. Habis kerja menjaga toko. Sudah itu juga nanti kuliah sampai malam, tutup lagi tokonya karena tokonya rata-rata jam 10 tutup di pasar Painan itu. Kenapa mau? Karena ingin berubah. Orang tua kita kan jauh di kampung. Berubah begitu. Di samping itu juga kita menjadi loper koran haluan.
Karena koran. orang tua saya, ya orang tua yang menjadi orang tua. Ini motivasinya ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup atau Kedua-duanya. kedua-duanya? Termasuk kebutuhan hidup dan jadi pengalaman. Kita bagaimana payah bekerja. Ya, Karena ya, waktu jangan terbuang. Iya, Kalau iya, terbuang kan rugi kita Pak. Oh, itu dasarnya ya. Misalnya kuliah juga, bekerja juga, loper korannya juga, dan apa namanya dipercayakan oleh orang tua saya ini, orang tua saya di Painan ini sebagai orang tua orang tua yang kita dapati, dia percaya bahwa kita mengelola toko ini. Oh. Sampai-sampai saya ketika tukang antar koran haluan ini tidak datang, saya ngantarkan Ke rumah-rumah ke pelanggan ya. ke pelanggan ini yang di kota. Tidak malu ya, kita kan PNS nih. Ketika dulu masa-masa dulu kan PNS ini kan profesi yang luar biasa kan. Malu begitu, ini kan halal, semua itu kita berjuang, kita terbiasa bekerja. Nanti di ujung-ujungnya kita terbiasa, tidak ada yang sulit, karena sudah melalui masa-masa sulit. Masa-masa sulit kita lalui. Nanti ketika itu ada beban, karena tekanan beban bekerja itu tergantung mental dan kekuatan mental menerima suatu pekerjaan. Makanya oleh karena itu ketika kita tes PIN 2 itu adalah itu, kalau kita lihat Pak Ketua, ini kita hubungi dengan pekerjaan tadi, kita saja, itu hanya menambah 2 angka saja, tapi hurufnya beratus ke atas. Mulai dari jam tank pertama, berapa kekuatan kita menambah, itu juga ditentukan oleh latar belakang kita dari mana. Ya. Adalah latar belakang yang tidak manja, pekerja keras gitu ya. Itu dibuktikan ketika kita juga mental menghadapi suatu masalah. Oke. Di provinsi menjadi di mana tugas Pak Raplis ya? 95, karena saya berpikir sudah waktu itu kan golongan ini kan tidak terlalu tinggi-tinggi juga. Karena memang sekdanya saja itu eselon 3A, 3D bisa di sekda di kabupaten dulu. 3D, ya. Karena eselon sekda itu sebelum otonomi daerah kan eselon 3A. Saya merasa sudah hebat betul. Udah golongan 3 ini. Iya. Harus ke provinsi. Senior, banyaklah senior saya waktu itu, para asisten, para sekda. Saya mau pindah. Disetujui langsung ke DPRD menjadi staf biasa. Oh, di DPRD ini? Iya, tahun 95. 95 udah masuk ke DPRD ini. Masuk. Apa yang terpikir Pak Ketua? Ya. Yang terpikir kita ini kan harus bekerja baik, orang percaya pada kita. Ini orang baru datang nih. Ratusan pegawai di sini. Saya lihat apa yang ada waktu itu, di meja-meja ada komputer. Tapi orang tidak pasti melaksanakannya waktu itu, hanya sebagai tontonan saja. Iya. Sekwan tetap, tapi diselimutkan aja. Saya begitu lapor kepada Sekwan Oktober 95 itu, minta waktu 1 minggu tidak masuk. Apa yang saya kerjakan? Ini persiapan yang begitu. Ini mungkin untuk anak muda ini perlu mati. Saya privat begitu Pak. Oh, privat untuk mengoperasionalkan komputer. Oh. Supaya bisa mengoperasionalkan komputer MS-DOS. Masuk MS, keluar DOS, masuk DOS, keluar MS. Baru bisa mengerti. Kita itu kayak Microsoft itu ya. Pakai DOS dulu gitu kan. Betul, masih ingat itu waktu saya di kampus. Pakai disket yang besar itu, masuk DOS dulu, baru Microsoft Word-nya, baru ketik. Iya. Saya pikir bisa saja. Begitu bisa karena kita berada pada posisi, saya menyatakan sampai hari ini juga sebagai pimpinan saya sampaikan, golongan itu harus sejalan dengan skill. Ini kadang-kadang kan anak-anak kita sekarang disayangkan golongan tinggi, tapi skill jauh di bawah. Tadi kalau Pak Ketua ingat, ini kepada teman-teman juga, saya golongan 2B saya sudah jadi kepala urusan. Saya belajar. Apa modalnya itu? Modalnya semangat, ikhlas. Semangat dan ikhlas. Ya. Itu ini ya. Tidak ada jangan ditanya dulu, ini nambah honornya enggak itu ya? Enggak. Ada saya suatu tip yang akan saya sampaikan kepada Pak Ketua, dan ini mungkin ya bisa menjadi contoh bagi kawan. Apa itu kira-kira? Jelaskan Pak Sekwan. Saya jelaskan. Saya begitu di sini, berapa itu banyak kabak gitu Pak. Ada 4 kabak. Tapi sekwannya, ini perasaan saya nih. Iya. Lebih percaya daripada saya daripada kabak-kabaknya. Karena saya membaca, karena sekwan waktu itu seminar hukum bersama dengan saya. Kalau orang hukum basicnya tidak boleh sesuatu kegiatan itu tidak berdasarkan aturan yang ada. Ini saya baca ini. Bukan beliau menyediakan bersama membuat pidato, membuat konsep keputusan, membuat kuesioner. Malah ketika ada
penjaringan pemilihan dan pelantikan Gubernur Sumatera Barat, saya tampil ketua menyelesaikan administrasi. Saya diangkat menjadi sekretaris panitia pemilihan di sini. Bukan kabak ketua. Iya. Di akhir pekerjaan itu saya file dengan baik, saya jilid dengan rapi dengan yang bagus, saya serahkan kepada Sekwan. Wow. Apa kata beliau? Ini baru staf yang terbaik. Taruh di perpustakaan kita. Taruh di perpustakaan ini. Saya diberikan hadiah begitu, melancong ke Jakarta di pesawat begitu, coba bayangkan. Bayangkan itu begitu. Karena prestasi dan dan dipercaya oleh pimpinan. Saya ini waktu itu maksudnya Akmal, mantan orang birokrat, mantan kepala biro hukum, beliau jadi Sekwan di sini. Tahun 96 itu. Hari ini gimana kondisi ASN kita yang gimana? Apa yang perlu dibenahi lagi ya? Cukup baik. Cukup baik ya. Teman saya kepada adik-adik kita sudah di zaman teknologi ini tidak saja bertanya ke Mbak Google, tapi perlu membaca. Karena membaca intinya sebagai ikrar apa yang dibaca. Yang dibaca itu begitu kalau sebagai bawah. Style pimpinan itu bagaimana? Ini yang saya hadapi di DPRD ini, menghadapi Pak Ketua. Berbeda juga dengan menghadapi Pak Ketua DPRD. Style orang tuh beda-beda. Kalau kita tahu style-nya, kita bisa menempatkan diri siapapun atasan. Baik. Nah, kawan-kawan dengan dunia digital sekarang ini, karena sudah di digital kita siapkan diri, tapi jangan lupa membaca aturan yang ada. Apalagi aturan itu menjadi segala-galanya. Karena kita kalau tidak baca aturan, salah memberikan saran kepada atasan, bisa masalah kepada masalah hukum. Nggak boleh. Seorang bawahan salah memberikan saran setelah staf, akhirnya atasan salah, itu namanya ASN yang tidak baik. Menurut saya. Kalau ekstrimnya ya berarti ASN-nya tidak mengerti. Jadi perlu kehati-hatian berdasarkan referensi dan regulasi. Iya. Itulah namanya di ASN ini kita kenal dengan kajian telaan staf, informasi staf. Yang ada yang sulit sekarang, yang saya rasakan sebagai sudah tahun ke-7 di Sekwan ini, telaan staf ini kurang sekarang. Karena kawan-kawan kita inilah yang kita support. Karena di telaan staf itu ada fakta, data, usulan multi choice kepada atasan bisa memilih mana yang diambil putusan. Semua itu backup secara aturan dan fakta. Ini yang kita pesankan kepada kawan-kawan. Jadi pola kerja aparatur sipil negara itu tentu harus kuat pemahamannya dengan aturan dan ketentuan atau regulasi. Itu jadi utama ya. Itu jadi utama. Kalau tidak seperti itu menjerumuskan pimpinan juga ketika melahirkan telaskap ya Pak Sekwan ya. Saya katakan ini lebih ekstrim lagi, itu jahat nama bawahan begitu. Karena sesuatu hal yang salah nanti semua kan bisa kena. Maka kehati-hatian seorang ASN itu menjadi utama dalam pekerjaan. Kehati-hatian. Apalagi sekarang semuanya sudah terbuka. Sekwan tadi sebelum Pak Ketua tanyakan, kita terbuka. Apalagi dari segi informasi publik kita. Malah kita berani membuka diri. Seseorang yang berani membuka diri berarti dia harus hati-hati dalam bekerja. Jangan asal buat dan asal sampaikan. Ini kalau seperti ini putra pesisir selatan udah layak jadi kepala daerah nih. Iya. Siap. Pak Sekwan, kita cerita beralih kepada dinamika yang ada di DPRD. Sekretaris Dewan ini merupakan pejabat eselon 2. Saya pikir karakteristik kerjanya berbeda dengan pejabat eselon 2 di tingkat kepala dinas yang lainnya. Ketika kepala dinas lain itu mungkin koordinasi dan instruksinya itu ada kepada Sekda, kepada wakil gubernur dan gubernur. Namun Sekwan ini di samping kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekda, tentu dia juga menjadi bantalan utama bagi 65 anggota DPRD. Betul Pak Sekwan? Benar Pak Ketua. Sakit nggak kepala ngurus anggota dewan ini? Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau kita memulai dengan niat baik, keikhlasan, kita mampu melihat suasana kiri dan kanan kita, komunikasi frame wajahnya sudah harus tahu kita,
Apa sih tugas Sekwan itu sesungguhnya? Memfasilitasi 3 fungsi DPRD. Fungsi pembentukan perda, Ya, ketua penganggaran ya, anggaran, dan fungsi pengawasan. keuangan, menyiapkan tenaga ahli, tim ahli sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Itu kan sebenarnya bentuknya mudah, tapi rincian ke bawah kan sangat banyak itu. Itu yang sampai 65 anggota DPRD yang kita prestasi. Yang pertama, tipnya kita paham apa yang beliau minta itu. Dan kita tidak boleh tersinggung karena kita berada pada suasana bekerja. Kalau suasana pribadi beda. Beda ya. Suasana bekerja kita tentu kita sandar. Oh, itu yang bisa Pak Sewan, bisa suasana pribadi dan suasana bekerja. Iya, benar betul. Kalau suasana bekerja ini ada anggota DPRD yang mintanya mungkin tidak kewenangan atau berlebihan, itu dilayani juga nih. Semaksimal mungkin kita carikan solusinya. Oh, semaksimal Tapi mungkin. dengan catatan tidak menjadi masalah di ujungnya. Inilah kepiawaian kita. Maksudnya apa itu? Nah, ya ketika misalnya ada katakanlah satu contoh nih begitu, ini tolong dibantu nih Pak Sewan, katakanlah gitu. Katakan fasilitas, Difasilitasi misalnya kan? fasilitasi, ya tentu kita sangkutkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, contoh memakai mobil, kalau memakai mobil kita buatkan mobil ini butuh untuk keperluan dinas. Ya. Jadi benar administrasinya, Ya, walaupun kurang pas kegiatannya dapat dibenarkan. Oh, begitu. Kalau kita tata kelola administrasi harus kita perhatikan. Ada juga enggak yang dewan yang marah-marah adik-adik Pak Sekwan misalnya, "Halo Pak Sekwan, gimana ini macamnya itu kan?" Sebelumnya mungkin masa priorisasi lah. Masa priorisasi di awal-awalnya mungkin beliau datang begitu, mungkin antara desain dengan desolennya mungkin kurang pas. Tidak kita jelaskan itu akhirnya pas gitu. Kadang-kadang kalau kita turuti perasaan, ya betul. Kalau kita turuti kalau tapi perasaan, ketika ya. tidak kita pakai perasaan itu, karena kita di pemerintahan tidak boleh pakai perasaan, kita memakai aturan, di ujung aturan Di kita perasaan Pak Sekwan tebal nggak tipis nih ya? bukan itu yang bukan itu saja. kalau dibawa ke perasaan ya mungkin kita begitu. Ya. Ini mungkin ya beliau harapan beliau seperti itu. Tapi kita cairkan. Maka di sinilah tingkat kualitas staf Kasbag membantu kita. Begitu cair di bawah, itu pasti telepon tidak banyak ke Sekwan. Tapi kalau tidak cair di bawah, Ya, teleponnya pasti ke saya. nembak ke Sekwan Ke dia. Sekwannya. Itu aja penilaiannya begitu. Karena memang sudah lama saya belajar di sini, belajar banyak, tidak perlu tergesa-gesa juga jadi Sekwan ini kan begitu tahu dong. Biarlah kita Itu lihat modalnya ya. bagaimana kita mempelajari apa sih yang terjadi sehingga teori kita inputnya apa dioperasionalkan baru outputnya. Jadi kita timbang-timbang baru kita menyampaikan sesuatu. Tidak bisa langsung begitu dapat informasi kita langsung menyampaikan. Mungkin belum seperti itu sebenarnya. Perlu kita evaluasi. Jadi memang kajian yang lebih update dan yang lebih komprehensif itu diperlukan di situ. Perlukan. Nah, kalau Seperti itu pernah juga marah-marah. karena yang Bisa atas- marah. yang atas itu ya nggak marahnya. Karena marah tadi itu bahwa saya tahu dia bahwa ini ada sesuatu hal yang tidak beres. Marah itu dapat edukasi lah ya. Edukasi bukan komen apalagi Ya, ya. kabar-kabar kita ini kan semuanya sudah senior. Nah, tapi paling-paling setelah kalau ada persoalan yang tidak pas kita kumpul bersama. Jadi bisa saja rapat tuh 2 kali 1 hari. Oh, ada rapat evaluasi. Evaluasi. Ada enggak misalnya staf yang disayangi atau yang kurang disayangi atau kurang perhatian? Ada enggak ya? Objektif semuanya, tidak subjektif. Oh. Kita tidak ada subjektif. Tanpa kita bisa lihat kalau sesuatu yang berprestasi itu seseorang pasti didukung oleh bawahannya. Jadi kita tidak subjektif menilai orang karena Jadi Anda mau ingin naik pangkat, ingin fasilitasi lebih dari seorang Sekwan, tingkatkan kinerja. ya. Apalagi di akhir tahun ini Ya, kita bekerja di sini, bukan untuk Baik. Pak Sekwan, dalam konteks pertanggungjawaban kerja nih, 65 anggota DPRD, administrasi, kerja-kerja staf segala macam, yang paling berat itu di mana ya? Ya, kondisi hari ini di samping kita menyiapkan konsep-konsep itu sudah jelas, Pak Ketua kan, karena memang semua itu kan kita tayangkan ke publik. Oke. Itu perlu kehati-hatian. Tadi saja Pak Ketua, disitulah seni pengalaman itu Pak. Jam terbang ini. Tadi Pak Ketua mungkin lihat saya, ibarat mobil nih tangagi. Iya. Ada chaos di sana. Iya. Sesuatu hal kalau bapak-bapak kita memperhatikan Sekwan tampil itu ada apa? Pasti konsepnya salah. Itu sudah salah, tapi saya memainkan seolah nampak kesalahan. Apalagi kita rapat juga melalui meeting Zoom. Iya, meeting Zoom artinya Jadi kan memang sudah rapat terbuka. Konsep-konsep itu perlu kehati-hatian. Iya. Kita bicara di depan Pemprov, kita bicara di depan publik, karena itu ditonton oleh publik, itu perlu kehati-hatian. Oke.
Yang satu itu, yang kedua tentu dari segi tata kelola keuangan. Sisi sebagai Sekwan yang menjadi yang melantik Pak Sekwan kan Pak Gubernur nih. Ya, Tentu harus ada pertanggungjawaban Gubernur. ya, Ketua DPRD juga kan? ya. Itu gimana posisinya itu Pak Sekwan? Ya tentu secara operasional kita bertanggung jawab kepada pimpinan DPD walaupun kepada pimpinan tentu kepada semua alat lengkap pada Iya, iya, Karena iya. semuanya kan harus kita fasilitasi. Dari segi administrasi kepada Pak Gubernur kita paham betul bagaimana kita menempatkan diri sebagai staf beliau. Tentu apa yang dilaksanakan ini sesuai dengan aturan yang ada dan bagaimana hal-hal yang beliau sampaikan dari kita lebih cepat. Nah, tentu kita berkoordinasi melalui Sekda. Oh, koordinasi tak koordinasi gitu ya. Melalui Sekda, melalui asisten. Nah, malah Pernah enggak Pak Sekwan ini mengecewakan Gubernur? ya tentu beliau yang tahu. Oh, beliau yang tahu ya. Tentu kalau ada tentu beliau berikan. Sebagai anak buah tentu beliau tegur kita. Pernah ditegur? Sepanjang kalau kurang pas beliau tanya ada. Oh, Ada. misalnya lampu kurang terang. Ya ada. Ini gimana nih karena dia biasa aja dipanggil kita kan, kita akan kita jelaskan. Ya, Kalau beliau pastilah seorang Pak Gubernur, beliau atasan kita. Kalau tidak pas tentu beliau berikan beliau berikan perintah atau masukan. Pandangan gitu ya. Pandangan. Oke. Sekwan yang ingin saya tanyakan adalah, Ya. adakah juga asumsi dari masyarakat anggota DPRD ini kan juga memiliki penghasilan yang luar biasa besar ini gitu. Bisa Pak Sekwan jelaskan betul tuh enggak itu? Kalau kita lihat gaji anggota DPRD itu sesuai Undang-Undang 109 ya, itu masih standar lama. Standar Jadi beliau lama. itu hanya berkisar 5 sampai 6 juta gaji ya, Gaji itu ya. UMP. Ya, ya. Tapi di samping itu dengan PP 37 ini kan PP 12 2018 dengan PP nomor 17 kan ada juga hak-hak keuangan lain. Itu sebenarnya bukan pendapatan. Misalnya tunjang rumah. Ya. Ketika ada tunjang rumah kan beliau harus mengontak rumah. Ya, ya. Tunjang Dari daerah transportasi. pemilihan lain kan, dia harus tinggal di Padang. Mobil kan beliau transportasi. Ya. Tunjang komunikasi intensif ini adalah untuk menerima konstituen dan berkomunikasi dengan konstituen. Ada penerimanya tidak tertutup lah datang konstituen makan. Ya, ya, ya. Ini kalau itu yang kita totalkan, saya pikir pas kalau ya tidak banyak berlebih juga. Karena jadi anggota DPRD itu sangat sulit. Kalau gaji saja, karena belum Rata-rata ini SK-nya disekolahkan nggak ke bank? Disekolahkan, rata-rata. Itu dia disekolahkan karena memang biasanya untuk apa Pak Sekwan? Untuk nutup biaya operasional kampanye sebelumnya pada umumnya bayar ya kebutuhan beliau sebelumnya. waktu kampanye gitu ya? Makanya ada juga yang mungkin tidak punya rumah beliau sini juga. Karena memang tidak mungkin karena anggota DPD itu wajib tinggal di ibu kota. Ya, ya, Itu undang-undang. itu aturannya seperti itu. Karena memang ketika negara belum mampu menyediakan perumahan, Ya. perumahan dinas, maka diberikan tunjang perumahan ya. Perumahan saya pikir ya masih di posisi 2010 yang lalu kalau salah belum kita. Udah lama ini ya Udah standar lama, yang kita belum pakai kita gitu lah Pak masih Sekwan ya. karena ini masih kita hitungkan lagi. Nanti tentu hitung ini melalui tim appraisal. Namun dengan ini Pak Ketua, ya ini kan sudah Pepres ya sudah. Nah, yang ini lagi Pak Sekwan, yang perjalanan dinas ini. Itu yang Kan ada juga kan perjalanan dinas ini kan 4 hari, 3 hari ke Jakarta segala macamnya. Itu berapa sih terima nih kawan-kawan anggota DPRD kan? Ini saya Kabarnya 3 juta satu hari kan? saya nggak mau tuh Pak Ketua, saya mau nih. Nah, maka Pak Ketua lihat kok Sekwan ini di kantor-kantor aja karena memang dengan Kepres 33 ya, Perpres 33 tentang 2010 ya, tentang standar 2020 regional termasuk dalam perjalanan dinas yang telah juga ditindaklanjuti dengan Pergub dan berlaku sejak 1 Januari 2021 ini. Ya, ketika kita menerima sosialisasi dari Kemenkeu itu saya tidak bertanya lagi Pak. Apa katanya? Biaya perjalanan dinas ini hanya belanja untuk selama di jalan. sama di jalan ya. Dan kalau anggota dewan adalah pejabat, diberikan uang tip, uang tip itu hanya 125 dalam daerah dan 150 keluar daerah. Oh, iya. Itu katanya untuk biaya angkat-angkat tas. Itu nih yang penggagas ini. Berapa kalau dinominalkan satu hari itu misalnya perjalanan dinas anggota dewan itu dari Padang ke Jakarta, berapa dia uang hariannya atau uang uang sakunya gitu lah Pak? 530 yang terbesar itu. 530.000 per hari. Ya, mulai dari pejabat negara lah namanya. Nah, yang anggota DPRD-nya terus Mulai dari ketua, Oke. wakil ketua, sampai ke staf, Iya, sampai pun ke ajudan sama. 530.000. 530 yang membedakan hanya
uang representasi tadi. 125 kalau 125 per orang tadi per day. Berarti 530 125 berarti 655.000. Lebih kurang lah ya. 600 ya. Ya lebih kurang seperti itu. Itu uang makannya gimana anggota Dewan di Jakarta? Inilah yang Uang transportasinya gimana? Inilah yang tadi saya berpikir-pikir juga begitu. Dulu juga saya pernah menjadi kabak keuangan karena saya tahu saya komponen perjalanan dinas itu 1 biaya uang saku, 2 uang laundry, 3 uang transportasi dalam kota, 4 uang makan dan minum. Saya tidak tahu juga karena ini sudah produk pemerintah, tentu kita tinggal melaksanakan. Ini 530 ke Jakarta ini tentu total daripada itu. Total daripada itu. Transportasi dalam makan kota, di sana, transportasi di sana, laundry baju di sana. Kalau mau laundry di sana. Semuanya. 530 itu yang terbesar gitu. Kalau ke Pekanbaru 370. 370 per hari. Per hari. Kalau ke Pasaman? Kalau Pasaman sekarang kalau salah 360. Alhamdulillah lah ya. Azas ini. Dewan ini outsourcing ya, outsourcing 5 tahun. Iya 5 tahun. Saya tidak katakan itu. Nah, kalau saya katakan ini pejabat outsourcing nih, anggota DPRD nih. Kualat saya nanti. Tidak ada kualatnya kan outsourcing 5 tahun. Kalau seandainya udaranya cerah Pak Kesekwan. Tapi kalau ada petir, ada hujan lebat bisa setahun, bisa PAW kan, bisa 2 tahun gitu. Tapi dalam catatannya outsourcing 5 tahun gitu. Tahun keempat mulai lagi meminta restu dari rakyat untuk dipilih kembali gitu. Seperti itu terus dan biayanya nggak murah Pak Sekwan. Ya benar, saya tahu betul karena saya kan udah ya 26 tahun di sini, tentu tahu betul lah bagaimana berjuang ya, berjuang konstituen. Karena saya tahu betul Pak Ketua, Pak Ketua duduk di Lapau, itu Pak Ketua datang bertemu dengan teman-teman, sudah pastilah seluruh Lapau itu Pak Ketua bayarkan. Malah saya waktu itu terkejut mendampingi salah seorang anggota kita, segitu bayarnya, uangnya dari mana? Karena orang-orang ini Pak Sekwan, ya. Udah berapa lama di DPRD ini? Ya 95, 5 tahun, ya 26 tahun lebih kurang. 26 tahun. Ya. Dari pengalaman Pak Sekwan kan sekian prode nih. Prode bertukar, ada yang terpilih, ada yang tidak. Ya kan? Rata-rata yang tidak ini nasibnya secara ekonomi, secara ini lebih baik atau bagaimana? Ya rata-rata tergantung kondisi. Kalau beliau tidak punya usaha ya kasih juga. Abang saya mantan anggota DPD Kota Padang, ya sedih juga ya. Sedih ya, karena memang mau lagi beliau bermodal lagi. Iya bermodal lagi. Habis lagi uangnya. Habis uang tapi nggak duduk misalnya kan. Ya nih kan masih ada kontak-kontak juga sama Pak Sekwan nih kan. Anggota DPRD Prode sekian maju lagi tapi nggak terpilih misalnya atau kurang suaranya. Ternyata teman-teman kondisinya juga tidak mengembirakan, tidak baik-baik saja ya? Tidak baik-baik saja. Saya pikir itu begitu secara relatif ya, tidak baik-baik saja. Tapi mungkin kalau beliau punya usaha lain mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada, tidak baik. Artinya yang mau menyalek aktif di partai dan mencalek jadi anggota DPRD memang orang-orang yang agak gila-gila sedikit juga ya. Tanda petik ya. Iya. Orang yang punya nyali, yang mau menghadang resiko begitu. Karena memang kalau PNS kan tenang lah sampai meninggal gitu lah kan, sampai wafat gitu lah. Mohon maaf seperti itu, ada pensiun. Tapi kan juga gajinya hanya tidak seberapa gitu. Tidak seberapa, tapi kalau berhemat-hemat yang kunci hari ini. Menurut Pak, ya. Karena memang saya sudah pesan kepada anak-anak adik-adik saya, anak-anak saya lah kalau udah umur si ini. Ya Restu. Saya Restu. Kita PNS ini tahu betul siapa itu PNS. Saya karena saya berpengalaman dari PNS di bawah. Saya katakan dari awal pembicaraan saya dengan Pak Ketua dengan Muhammad ini, dulu gaji PNS ini ya. Itu saya sampaikan untuk hari ini lumayan lah ya. Hari ini lumayan lah ya. Apalagi nanti Pak Gubernur mungkin bisa juga menambah kan. Betul. Ada Pak Ketua dan ada juga ujung-ujung SPPD tadi. Saya 10 tahun Pak Ketua di kabupaten nggak pernah tahu dengan SPPD ini Pak. Walaupun saya melakukan pembinaan. SPPD itu surat perintah perjalanan dinas. Ujungnya kan ada uang juga. Iyalah perjalanan tadi kan. Pak Raffis selaku Sekwan DPRD Sumatera Barat, terkait apa sih hebatnya DPRD ini selama Pak Sekwan itu? Persoalan informasi publik, rencana-rencananya ke depan untuk menghebatkan sekretariat DPRD ini, apa gagasannya? Jadi begini, kita di Sekretariat Dewan bagaimana kita, karena DPRD ini adalah sumber daripada informasi, kita berusaha membangun itu, membangun keterbukaan publik. Ya kemarin dapat ini ya, dapat juara juga ya. Ini mungkin
karena kita disandingkan dengan ke OPD rumah sakit. Pada umumnya kemarin saya juga dinilai. Nih. Tahun kemarin kita nomor 2. Peringkat kedua. Peringkat kedua. Dari 2 tahun Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Sumatera Barat. Tahun ini kita sudah 3 besar. Tiga besar. Besok hari Senin kita menunggu kita nomor berapa kita nggak tahu, tapi sudah kita persiapkan. Tapi kita di inovasi sudah maju juga begitu Di hari ulang tahun kemarin. Oh, ulang tahun 8 Oktober, daerah ya. Kita sudah meluncing 2 inovasi. Apa itu? Satu Kube yang juga pekerja juga mensupport. Kube ya. Berita DPD kita update melalui Play Store kita. Play Store sendiri. Iya. Oh. Langsung. Yang kedua juga Asik. Asik. Aplikasi berbasis elektronik. Oh. Nah, anggota rakyat bertanya, DPD menyapa. Ada itu? Ada, sudah kita launching. Oh, udah launching. Dan saya sudah minta kepada Kominfo nanti 1 Januari disiapkan 2 orang tenaga IT kita. Apa tujuannya itu Pak Sekwan? Ya, DPD ini kan pertanggungjawaban kegiatannya kepada rakyat, pada konstituen. Betul. Orang nggak tahu kalau tidak kita buka secara lebih update dengan kondisi ber-IT sekarang ini. DPD itu sudah siang malam bekerja, tidak publish ke ke rakyat kita, kepada konstituen, kan nggak tahu. Ya, apalagi tidak semua anggota DPRD punya channel Kopi Pahit kan? Iya. Kita nanti pada apa sih kegiatan Iya. Berapa balik? Kalau nggak salah udah 8 ya, 6 perangkat sudah masuk, tinggal update aja lagi, klik. Termasuk juga ada menghimpun pandangan saran pemikiran dari masyarakat. Iya. Melalui aplikasi tersebut. Melalui aplikasi, dan masyarakat nanti bertanya, DPD akan menyapa. Apa sih lagi nih harapan Pak Sekwan, mimpinya? Ya, kalau mimpi saya tentu jadi pertama, Bupati Pesisir Selatan. Mau? Belum itu. Mimpi saya belum lagi. tahun ini bagaimana saya sebagai pengguna anggaran tidak ada temuan dari BPK. Itu ya, itu yang ini ya, itu yang merasakan. Ya, karena saya pembantu Pak Gubernur, tentu jangan ada temuan. Karena kita sudah berapa kali ya? Berapa kali berturut-turut. Ya. Tentu penyumbang WTV itu kan dari ke seluruh OPD. Ya. Mimpi ke depan tentu kita sehat-sehat selalu. Saya dapat mengakhiri tugas ini secara sehat, mampu membantu semaksimal mungkin tugas dan pokok DPRD ini. Ya. Ke depan ya tentu masyarakat. Kalau mau yang lain tentu saya belum. Kabarnya mau pensiun ya? Ya, berapa lama lagi ya? 58 ya, September besok, 8 tahun. 58. September 2022. Kan kalau eselon 2 kan sampai 60 kita 60 ya. Secara umur begitu ya. Baik, dapat informasi juga ada anggota DPRD namanya Haji Muhammad Nurnas. Ya. Ini cukup nakal dia, banyak ide gagasannya yang diminta kepada Pak Sekwan. Ini benar nih? Beliau setiap sore itu melihat saya kalau beliau ada di kantor, memberi support sebenarnya beliau terbuka aja kicak Nurnas ya. Ini sama juga dengan Pak Dayat juga ini. Yang inovasi itu banyak Pak Dayat juga dengan Cak Nurnas yang beri info gitu. Tapi motivasinya untuk kepentingan semua kan? Ya, kepentingan semua. Beliau ini kadang-kadang beliau memberikan juga penguatan kepada saya, pulang lah. Tapi kalau karena beliau melihat saya bekerja, beliau duduk juga sampai salam maghrib juga dengan saya. Oh, begitu. Sampai maghrib sini Nurnasnya, Pak Nurnasnya. Kadang-kadang seperti atau mungkin takut pulang cepat atau gimana? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Karena ini memang sosok senior yang fenomenal juga. Saya ikuti Pak Nurnas dari awal di LPJK, di Gapensi. Jadi banyak juga ya amal ibadah Pak Nurnas ini ke DPRD ini ya. Ya, karena beliau kita minta ilmu kan di samping beliau. Dosanya kan juga ada juga. Ketua IAP Sumatera Barat. Kalau saya tentu beliau sudah tahu. Sudah tahu. Karena semua orang tuh malaikat saya. Baik. Pak Sekwan, ini kan juga ada anggota DPRD yang dari perempuan nih. Ya. Ini ribet nggak ngaturnya nih? Atau memfasilitasinya anggota Dewan Perempuan ini? Saya merasakan dengan ibu-ibunya sangat dekat ya. Wow, sangat dekat. Beda lagi dengan ibu-ibu. Dekatnya, ini hati-hati Pak Sekwan ini. Bisa Bu tanyakan sama Uni saya ini, Bu Ade. Iya, bukan dekatnya ini. Begitu beliau bertanya, siap Ibu. Karena ibu-ibu ini kan, malah waktu Ibu Aida menjadi ketua Korpus Perempuan kalau salah itu saya ditunjuk oleh Bu Nevi sebagai panitia pelantikannya itu. Saya siapkan di audit itu. Iya. Jadi tidak ada masalah kalau anggota dewannya dari ibu-ibu ini kan. Kita tahu lah kalau ibu-ibu ya. Iya. Kalau gak banyak celotnya biasa lah. Ya itu beliau. Tapi kalau beliau sudah memahami, beliau support juga kan? Support sekali. Kalau ibu-ibu yang pendiam siapa Pak Sekwan? Kalau ibu-ibu pendiam,
Sekarang hampir sama rata-rata aja. Sama-sama rata aja ya. Ibu apa? Ibu yang fraksi Pak Ketua. Bu Yunisra ya, karena memang istri Beliau almarhum pendidik. Bupati Pasaman Barat. Ya, pendidik juga. Iya betul. Dan beliau juga saya lihat ketika Pak Ketua tugaskan sebagai anggota Pansus PJM bagus juga. Oh iyalah praksi saya bagus lah. Bagus beliau. Bagus lah. Nah itu, terus anggota DPRD yang paling lucu siapa Pak Sowan? Kadang-kadang Pak Ketua ada juga. Ya gimana? Walaupun kritiknya agak menukik, tapi ada lucu juga, ada pembelajaran juga. Ada juga ya. Kasih menggelitik itu. Kalau Pak Ketua sendiri. Kalau Pak Nunas kan agak panjang juga itu. Kalau Tapi, Pak Aprizal gimana? Pak Aprizal beliau tegas dan Tegas ya. harapan, dan beliau mampu mengupdate ya semua kegiatan, beliau update dan betul-betul kita pahami. Karena memang anak tentara kali ya. Anak tentara ya biasa itu. Kemarin saya dengan Pak Nunas, Pak Aprizal, Iya. 3 hari itu maraton dia di Bandung. Ya, kalau namanya Haji Rahmat Saleh gimana? Beliau ini kan anak muda yang kaya pengalaman ya. Kayak pengalaman ya. Buya kan juga itu. Iya. Termasuk juga Pak Anca ya. Pak Anca ini kan mantan kepala daerah nih, wakil kepala daerah. Dan beliau pernah juga jadi anggota dewan sebelumnya juga itu. Gimana lihatnya? Adem lah orangnya. Adem ya. Tapi banyak juga yang mau kita dapat dari beliau. Adem. Karena beliau menyampaikan sesuatu, itu harus kita dapat itu. Karena beliau kalau danca kan menyampaikan sesuatu itu lembut tapi pas ya. Oh, itu kelebihan orang tua kan. Orang tua itu. Ini faktor umur juga ada nih. Pak Anca ini udah berumur kan? Banyak berkomunikasi dengan beliau. Pak Anca udah berumur ya. Jadi Ya. bahasa-bahasa beliau itu ya menggelitik kita, dan kita di balik itu perlu kita telah. Oh gitu ya. Ini Kalau Ali Tanjung, ini kan pengacara kondang dari Jakarta turun ke kampung. Ini kampungnya Pak Sekwan nih, daerah pemilihannya. Gimana Ya, sosoknya Ali Tanjung? Seorang pengacara itu, Pak Ketua, saya belajar juga pengacara dia, karena sampai saat ini belum ujian. Kita harus mengambil posisi. Oh. Inilah Ali Tanjung. Beliau mengambil posisi, memposisikan diri ketika dialog. Kalau kita sebagai pengacara berada di bawah lawan, kita bisa keok. Walaupun tidak tersampaikan apa yang sudah. Jadi posisi. Pak Ali Tanjung berusaha di atas terus nih? Iya, posisi beliau jaga. Oh, posisi. Posisi, jangan ketika dialog itu beliau di bawah. Iya. Jadi Ali Tanjung pintar mencari posisi. Nah, itu kelebihan. Orang kampung Pak Sekwan. Iya. Kampung beliau kan nampak juga ya beliau. Iya. Padahal dalam mencari posisi gitu kan. Materinya nanti. Karena memang seorang pengacara itu begitu. Coba lah. Siapa begitu? Yang Hotman Paris. Ini dia cincinnya gini. Jadi orang sudah terbelangak orang. Iya. Apapun yang dikatakannya, kalau sudah masuk kepada mindset orang, itu benar aja begitu. Nggak bisa. Begitu pengacara itu begitu ya. Tapi seorang pengacara lembek aja. Nggak semangat kita. Kalau Mario Sajohan? Seperti itu karena anak muda. Anak muda ya. Beliau kritik sesuatu itu, dan itu banyak benar juga kritik itu. Kadang-kadang kita sebagai. Tapi kabarnya penyampainya agak kasar juga dikit ya. Tapi style kali ya. Style ya. Mungkin maksudnya baik. Karena beliau, saya lihat setelah beliau menyampaikan itu kan dia ketawa, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang ini cocok jadi kepala daerah besok kan, kalau seandainya memang mesti banyak belajar sama ketua fraksinya kan. Iya, bisa juga gitu. Karena beliau ini anak muda. Iya. Saya lihat beliau tulus menyampaikan sesuatu itu. Kenapa tulus? Karena beliau sudah menyampaikan itu kan tidak ada beban bersama beliau. Kita itu buktinya. happy aja. Iya. Saya lihat itu mendampingi sampai malam kita. Tapi kalau dia patuh sama ketua fraksinya bisa jadi kepala daerah juga nanti. Bisa, kenapa tidak? Kan Mario kan. Iya. Kalau Junta gimana Pak Junta? Kemarin kan juga ada sedikit ini juga kan di rapat Banggar tuh. Iya, beliau kan kan gini Pak Ketua, seseorang itu dalam teori kita akan mencapai suatu tujuan, kan kita ambil posisi. Seperti tadi juga. Iya. Ketika tadi kata Pak Ketua dia ketika itu tidak mampu lagi sampaikan secara baik-baik, cari posisi lain. Cari posisi lain. Dan Pak Sekwan menikmati itu ya. Kadang-kadang saya melihat itu. Beliau ya juga dengan saya tuh begitu. Sorry Pak Sekwan ya, saya mau ini kan. Siapa berapa nomornya itu aja. Jadi saya lihat itu kan teknik-teknik kita dalam satu dialog. Saya lihat itu teknik-teknik dialog. Kita lihatlah seperti kalau kita lihat teknik dialog di TV. Ketika orang itu tidak menguasai panggung, dia tidak akan berada pada posisi yang menguasai suasana. Oh. Kalau Datuk Sungkono, Pak Insinyur Safruddin Datuk Sungkono, mantan wali kota ini kan birokrat senior tuh. Senior. Berarti tua sekali.
dan beliau dari saya mendengar betul bagaimana perjalanan beliau sebagai birokrat. Beliau juga penggagas berpisahnya antara pemekaran nama Seraya Sijinjung ya. Penggagas dengan ini Datuk Labuan sekarang ini jadi wakil. Kan beliau seorang birokrat bisa masuk ke menjadi politik wali kota di Jakarta di itu luar biasa begitu. Itu perlu kita, dan mudanya sangat ganteng kabarnya. Iya, mudanya sangat ganteng. Dan saya lihat style beliau kan stylenya kan memang ya, stylenya rapi style. sekali. Sampai sekarang stylenya nampak anak Jakarta. Anak Jakarta. Bagi yang muda-muda itu beliau seorang orang APDN perlu juga itu. Jadi begini begitu ke depan. Kalau sekarang ada Pak Akmal, Dr. Malik, kita lebih banyak juga mengirim putra-putra kita ke pusat. Karena itu kan akan berdampak sangat luas pada daerah. Dulu kan banyak putra-putra kita zaman Pak Kemawan gitu. Ini sekarang kan, dan waktu itu kan banyak juga yang ST-PDN ini yang tinggal di pusat. Seperti si Iksan. Terus kalau Ibu Aida, ini kan agak pemarah dia ya? Ya, Ibu Aida ini mungkin ya pemarah enggak juga. Enggak juga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau ini idealis kanalnya, sesuai kanalnya ya. Beliau enggak mau melenceng-melenceng seperti itu. Karena beliau ini sarjana hukum kan. Jadi menyampaikan itu terkesan agak Prabowo gitu ya. Padahal enggak. Enggak, beliau menyampaikan ya benar seperti itu. Karena beliau ini sarjana hukum, beliau backseatnya kan juga sudah menjadi karyawan juga. Oke, Pak Bek gimana Pak Bek? Pak Bek ini ini Bakri Bakar. Orang birokrat lagi. Birokrat senior, sudah mampu berasimilasi dengan. Tapi agak nugut dia. Nugut. Nugut bahasa kampungnya kan. Di samping nugut beliau menelaah sebenarnya. Karena beliau kan mantan ketua KMPI. Iya. Mantan kepala bagian pemerintahan desa di desa Selatan. Saya betul. Saya seangkatan dengan beliau waktu itu jadi pegawai. Saya itu beliau juga menjadi kepala Bapeda, jadi ilmu beliau sangat banyak sekali, apalagi beliau juga masuk ke politik, ketua KMPI dulu kan. Tapi agak penakut ya Pak Bek. Orang seperti itu jangan kita kira penakut. Kan yang orang hebat itu bukan tajam melukai. Iya. Tapi tajam itu memberi nasihat kepada orang kita, tidak melukai dia. Tajam itu bukan karena marah-marah, itu bukan itu. Tapi luar biasa perolehan suara yang kemarin kan, berapa kali Prode kalah, akhirnya bisa tidak mau pernah menyerah dia, Pak Bakri Bakar ini. Saya lihat menempatkan posisi saja gitu. Karena memang kemarin beliau ambil provinsi, yang dulunya kan beliau ambil pusat, sehingga Doktor rival beliau ini, kawan beliau ini yang maju, Haris Naldi yang maju. Iya. Sebenarnya dia kalau tingkat ketenarannya pasti terkenal betul. Terkenal ya. Dari staf. Banyak hal yang kita ambil dari teman-teman kita di pelajaran. Karena terus juga, yang kedua wakil ketua Irsyad Safar, ini ada main aja itu misalnya kan, karena memang kenapa ya? Karena ulama kan ini Pak. Tapi menguasai sudah. Menguasai ya? Beliau memimpin rapat. Iya. Berarti kuasa. Tapi tajam begitu. Tegas gitu ya. Saya katakan tadi. Tegas kalau walaupun beliau lembut tapi tegas ya, gimana? Begitu perhatikan beliau. Pak Irsyad Safar ini wakil ketua yang lembut tapi tegas. Beliau ambil keputusan. Karena pernah jadi ketua partai kali ya. Beliau saya lihat sangat menguasai juga apa materi. Coba beliau walaupun dapat, kan kita bisa nilai juga. Ulama besar dari DPRD gitu kan. Pengalaman beliau kan sudah dari luar. Internasional, punya sekolah juga. Sekolah juga beliau dan. Tapi pelit senyum sih, jarang senyum, Pak Irsyad Safar. Kalau dengan saya sih ada juga senyum. Dia harus senyum tuh kan juga ibadah kan, sedekah itu. Pak Irsyad Safar nih jarang senyum ini. Mungkin bisa juga pakai. Iya. Kalau Pak Surpen? Pak Surpen ini beliau menyesuaikan diri. Tadi beliau mimpi rapat. Iya. Tapi beliau kalau beliau menyesuaikan diri begini. Sesuatu itu sebelum beliau memimpin kita share knowledge ya. Sehingga lembaga ini dipimpin rapi jadi. Tadi kan nampak beliau memimpin dan beliau memimpin itu. Karena memang dia menempatkan 3 prode di Pasekuannya, Pak Surpen kan. Karena di DPD ketua tahu ketika orang menyampaikan pendapat di cut itu saya yakin dia termasuk juga ya ulet dan telaten itu ya. Telaten dia ulur, nanti
beliau ambil juga keputusan. Dan ini sosok anggota DPRD yang solutif. Saya itu. Walaupun solusinya belum tentu solutif gitu kan. Yang penting solusi. Yang penting orang ini didengar, Ya. tapi belum tentu juga itu Iya. Itu kelebihannya Pak Sirpen nih. Tidak ada di kepala beliau. Iya. Tapi udah ya silakan. Kita cari kadang-kadang solusinya. beliau puji juga itu. Iya. Ya ini yang terhormat ini. Supardi. Kalau Pak Supardi orang anak muda, termasuk anak muda. Udah muda, masih muda. Ya kan anak muda. Oke. Beliau sangat menguasai. Saya paham betul. Karena kenapa? Karena saya banyak belajar juga dengan beliau, apalagi masalah perbankan. Karena kenapa beliau rajin belajar dengan dia kemauan untuk belajar tuh yang tinggi ya. Malah kita sering terkelokok juga dengan beliau. Ikut kan? Karena beliau sudah ada mengelilingi beliau. Malah beliau belajar, beliau panggil tim-tim ahli kita yang artinya kesadaran diri itu sangat tinggi begitu. Saya butuh kekuatan-kekuatan pendamping untuk mengisi sains atau pengetahuan atau juga informasi-informasi yang lain gitu ya. Iya. Termasuk juga beliau kan ada staf ahli itu beliau. Pak Ketua bisa lihat beliau memimpin sangat pede sekali. Oh gitu ya. Kan nampak Pak Ketua pede sekali. Walaupun kekuatan itu berada pada tangan anggota, tapi beliau memimpin. Ya. Mungkin kan, jam terbang juga ya. Ya, karena memang beliau sudah berwarna, beliau minta aspirasi, beliau pede karena menguasai apa yang ditanya itu tidak ada sama beliau. Tidak perlu kita ingatkan. Iya. Itu ya kekuatannya ya. Kekuatannya karena memang beliau jam terbang juga. Tentu di komisi apalagi beliau ya. Saya lihat dari WA beliau, ini tolong di tahap bahas dulu, disampaikan dulu ke TA, baru beliau punya. Jadi semua itu update gitu, yang beliau update ya. Baik, itu dinamika yang terjadi di DPRD, bagaimana seorang sekwan mendirijen. Pesan yang ingin disampaikan kepada junior Pak Raplis ini, baik yang ada di sekwan maupun juga di OPD lain, sebagai aparatur sipil negara. Saya sebagai SN sampai hari ini Pak Ketua sudah mengabdikan diri di pemerintahan ini selama lebih kurang 36 tahun. 36 tahun lebih kurang. Tentu saya berpesan, kita ini adalah abdi negara. Seorang abdi negara bekerja dengan total ikhlas, masih aturan. Apalagi kalau kita berada pada posisi teknis, itu sangat berbahaya ketika dia tidak menguasai aturan. Itu karena kenapa? Ketika kita berada pada posisi pengelolaan anggaran, itu kita akan mempertanggungjawabkan. Diperiksa tidak periksa, kita harus mempertanggungjawabkan. Nanti pertanggungjawaban kepada Allah. Maka waktu itu anak muda kita belajar. Terima kasih Pak Sekwan, saya tidak bisa menyimpulkan, namun ada beberapa poin yang disampaikan oleh seorang Raplis sebagai Sekwan. Yang pertama, sebagai SN perlu ada upaya mengupdate diri sendiri dalam banyak belajar, membaca. Yang penting itu adalah pemahaman terhadap aturan dan ketentuan mengenai kerja dan fungsi seorang aparatur sipil negara, termasuk juga pandai-pandai menempatkan posisi. Terus juga punya spirit untuk lebih baik dan untuk lebih maju, berkontribusi kepada seluruh komponen aparatur sipil negara, termasuk juga untuk bangsa dan negara. Setuju Pak Sekwan ya? Setuju, sangat setuju. Tos dulu kalau setuju. Lama-lama biar ini. Sip. Demikian Kopi Pahit Hidayat, kita kembali pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sip.